211 kakek lebih kejam daripada kakak ipar kedua. Saat jarak Huo Zixing sudah mencapai sekitar 1 meter dari posisi Huo Xian, tiba-tiba saja Huo Xian mengangkat tongkatnya dan hendak melemparkannya ke arah pria itu. Spontan saja Huo Zixing langsung mundur selangkah. Namun tindakannya tersebut semakin membuat Huo Xian marah. Bach Asteris Ngan, berani sekali kamu menghindar. Cepat berdiri kemari. Kalau kamu menghindar lagi maka aku akan menyuruh kakak keduamu untuk menghentikan semua kartu kreditmu dan menyita semua mobil dan propertimu. Kamu juga tidak perlu menjadi CEOTG Entertainment lagi. Si Asteris L, kakek kejam sekali. Huo Zixing berjalan mendekat dan berdiri dengan lumai. Dan tepat saat itu juga, tongkat yang ada di tangan Huo Xian mengayun ke arahnya. Membuatnya meringis seketika saat merasakan sakit yang begitu luar biasa. Wajahnya pun berubah merah dalam sekejap. Kakek lebih kejam daripada kakak ipar kedua. Segera setelah itu, tongkat lain pun terlempar juga. Suaranya terdengar sangat keras. Bahkan Yan Jingyi pun terbelalak melihatnya. Tuan besar Huo garang sekali, dia bahkan benar-benar menghajar cucunya sendiri. Shen Yan yang tidak tega melihatnya pun buru-buru mendekat untuk menenangkan Huo Xian. Kakek, berhenti memukulnya. Tenanglah, sudah sangat jelas kalau Yan Xin berbohong. Meskipun adik ketiga senang bermain-main, tapi setidaknya dia masih punya hati. Terlepas dari baik atau tidaknya gadis itu, kalau bocah ini tidak bermain wanita di luaran sana, apa semua ini akan terjadi? Benar apa kata kakek? Yan Jingyi sepakat, jika Huo Santua tidak bermain wanita di luaran sana, apakah kasus Yan Xin ini akan terjadi? Terakhir kali seorang model wanita datang mencari Huo Santua untuk memintanya mengakui anak wanita itu, dan aku mengusirnya. Raut wajah Huo Xian perlahan melunak saat melihat Yan Jingyi. Jingyi melakukan hal yang tepat. Kudengar dari Paman Sang, kamu juga memukul wanita itu. Benar, kita harus memukulnya. Karena anggota keluarga Huo harus kebal terhadap pukulan, jadi kita harus memukul orang-orang itu agar mereka tahu. Huo Xian setuju, iya, anggota keluarga Huo harus kebal terhadap pukulan. Batin Huo Zixing, kakak ipar kedua, sejak kapan kamu menjadi begitu sadis? Pukulan dari kedua tongkat Huo Xian terasa jauh lebih kuat daripada kemoceng ayam. Huo Zixing merasakan sakit di sekujur tubuhnya, terutama di punggungnya. Kulitnya pasti robek. Tapi dia hanya bisa berdiri di tempatnya. Untuk bergerak pun dia tidak berani. Untung saja, saat masih kecil dulu, dia dipaksa berlatih bela diri dengan para pengawal untuk beberapa saat. Kalau tidak, dia pasti sudah tamat. Huo Zixing masih berdiri di sana, sedangkan Yan Jingyi dan Shen Yan sedang mengobrol dengan Huo Xian. Huo Qingyuan bahkan diperlakukan lebih baik darinya. Dalam sekejap mata, waktu makan malam pun akhirnya tiba. Tuan besar, apakah Anda ingin makan malam sekarang? Zhang Duokuan berjalan dengan tablet di tangannya, lalu membungkuk hormat pada Huo Xian. Setelah mengobrol sebentar dengan kedua cucu menantunya, Huo Xian merasa suasana hatinya menjadi sedikit lebih baik. Ya, kita makan sekarang. Ini juga sudah larut. Ketika orang-orang itu sudah duduk, Huo Zixing pun hendak pergi ke ruang makan. Namun suara Huo Xian menghentikan niatnya, siapa yang menyuruhmu ikut? Apa kamu pantas untuk ikut makan? Huo Zixing berusaha keras menahan air matanya. Tidak lama kemudian, suara Yan Jingyi menimpali, benar. Kamu sudah menimbulkan banyak masalah. Apa kamu masih merasa pantas untuk ikut makan dengan kami? Yan Jingyi, kamu. Pria itu hanya bisa mengatupkan giginya seraya memalingkan wajah, ya sudah kalau tidak boleh makan. Siapa yang peduli? Entah sengaja atau tidak, biasanya kakek tua itu hanya makan makanan yang relatif ringan, tapi hari ini koki yang bertugas memasak hotpot. Begitu hotpot disajikan, aromanya langsung menyeruak memenuhi lantai pertama. Apalagi Yan Jingyi dan Huo Qingyuan selalu memekik nikmat dalam setiap suapan. Huo Zixing tidak bisa menahan diri untuk meliriknya. Yan Jingyi terlihat baru saja mencelupkan usus bebek ke dalam kuah dan bersiap menyuapnya ke mulut. Glek. Jakunnya bergerak naik turun. Matanya sudah hampir menatap lurus pemandangan itu. Sebenarnya dia ingin makan juga. Dia lapar sekali. Apalagi, sudah hampir sebulan dia tidak makan hotpot. Apa aroma hotpot memang seharum ini? 212 Bagaimana dia bisa memiliki penglihatan yang begitu bagus? Tunggu saja. Dia pasti akan makan 8 atau 10 kali kalau masalah ini sudah beres nanti. Setelah makan, Yan Jingyi sengaja mengelilingi Huo Zixing sambil bersendawa dengan puas. Sedangkan Huo Zixing bingung melihat tingkahnya.
Sesaat setelah itu, suara desahan Yan Jingyi pun terdengar. Kenapa hotpotnya terasa begitu nikmat malam ini? Yan Jingyi, kamu sudah keterlaluan. Huo Zixing telah berdiri selama hampir 5 jam. Dia merasa kakinya akan lumpuh jika terus berdiri. Bagaimana kalau dia berlutut saja? Shen Yan mengerutkan kening ketika melirik tubuh Huo Zixing yang bergetar. Kakek, adik ketiga sudah berdiri terlalu lama. Mengapa kakek tidak memberinya kesempatan saja untuk menyelesaikan masalah ini? Huo Xian mendengus dingin sebelum berbalik dan menanyakan pendapat Yan Jingyi. Jingyi, bagaimana menurutmu? Huo Zixing segera menatap Yan Jingyi. Tatapannya sudah tampak seperti anjing pudel. Rasanya ingin sekali meremas-remasnya. Yan Jingyi sudah akan menunjukkan kebaikan hatinya, namun Qin He, pengawal yang diobati tulangnya waktu itu berlari dengan panik. Saya sudah menemukan buktinya, Tuan Besar. Tuan Muda kedua sudah mengirimi saya sebuah video. Jika ini dipublikasikan, citra Tuan Muda ketiga akan kembali baik. Mata Huo Zixing berbinar cerah, sungguh. Qin He menyerahkan ponselnya pada Huo Xian. Di dalamnya terdapat file video kamera CCTV sebuah hotel. Awalnya Huo Zixing mabuk dan kembali ke kamarnya. Setelah 10 menit, terlihat Yan Xin tengah dibawa paksa masuk ke dalam kamar yang ada di sebelah kamar Huo Zixing oleh seorang pria berperut buncit. Setelah 1 jam berselang, Yan Xin terlihat lagi keluar dari kamar tersebut dengan sempoyongan. Dia berjongkok di depan pintu kamar Huo Zixing dan menangis begitu lama. Saat itu, penampilannya sudah acak-acakan. Berarti adik ketiga memang dijebak. Shen Yan menghembuskan nafas lega. Huo Xian mendengus dingin. Qin He, kamu bilang Huo Zixing yang mengirim ini. Qin He mengangguk. Benar, tampaknya video yang dikirim oleh Tuan Muda kedua ini telah dihapus. Tapi untungnya, orang yang menghapus video tersebut lupa membersihkan recycle bin-nya. Huo Xian mengangguk, ekspresinya melembut. Kalau begitu publikasikan video ini. Kakek, jangan khawatir. Yan Jingyi tiba-tiba membuka suara. Senyumnya terasa sedikit aneh. Membuat semua orang yang berada di ruangan itu menatapnya dengan kebingungan. Qin He juga menatap Yan Jingyi dengan keringitan samar di dahinya. Kenapa harus nyonya muda kedua lagi? Apa maksudmu, Jingyi? Saat ini opini publik masih belum mencapai puncaknya. Kita biarkan Yan Xin berkoar-koar saja dulu. Begitu dia merasa bahwa posisi menantu ketiga keluarga Huo sudah ada dalam genggamannya, baru kita mempublikasikannya. Mata Huo Xian tampak berbinar, istri Zixing tidak hanya pintar, tapi dia juga sama kejamnya dengan Zixing. Mereka memang pasangan yang serasi. Bagaimana dia bisa memiliki penglihatan yang begitu bagus? Anak-anak kedua orang ini pasti akan sangat luar biasa nanti. Sayangnya bocah ingusan Zixing itu masih. Huo Xian saja yang tidak tahu kalau Huo Zixing diam-diam telah menggendong Yan Jingyi. Meskipun, dia harus membayarnya dengan melewati malam yang begitu sulit. Huo Zixing sedikit cemas, kakak ipar kedua, sampai kapan kita harus menunggu? Bukankah wanita terkutuk Yan Xin itu sudah berada di atas angin sekarang ini? Bukankah kita sudah cukup menderita dengan hujatan mereka? Menderita? Yan Jingyi mengerjap, sorot matanya dipenuhi pertanyaan. Kamu hebat, kamu berhak melakukannya. Sementara itu, Huo Zixing berusaha berkompromi melalui tatapannya. Keesokan harinya, untuk pertama kalinya, Yan Jingyi meminta ikut pergi ke kantor bersama Huo Zixing. Namun karena lewat pintu belakang, jadi dia sampai di lobi kantor beberapa menit lebih awal daripada Huo Zixing. Yan Jingyi menunggu di pintu masuk TG Entertainment sambil minum kopi dan mengobrol dengan satpam hingga mobil Huo Zixing datang. Tiba-tiba saja, sekelompok wartawan bergegas menyerbunya seolah-olah mereka keluar dari dalam lubang tanah. Huo Zixing dikepung begitu dia keluar mobil. 213 hidup putriku hancur karenamu. Huo Sanxiao, apa Anda benar-benar tidak mau mengakui anak yang dikandung Yan Xin? Huo Sanxiao, bagaimana Tuan Besar Huo menyikapi hal ini? Ini adalah keturunan dari keluarga Huo dan juga cicit pertama Tuan Besar Huo. Sanxiao, apa keluarga Huo kalian menolak Yan Xin karena latar belakangnya yang tidak cukup baik? Kalau begitu kenapa Anda memberi Yan Xin harapan kalau Anda malah membiarkannya melahirkan dan membesarkan anak kalian sendiri? Huo Zixing memiliki temperamen yang gampang panas, dan dia pasti akan langsung meledak kalau hal ini terjadi sebelumnya. Hari ini, sebelum pergi ke kantor, Yan Jingyi sudah memintanya untuk tetap tenang dan tidak memedulikan semua yang dikatakan oleh para wartawan.
Dia tidak boleh berbicara sepatah kata pun. Huo Zixing menarik nafas dalam-dalam sambil berusaha keras untuk menahan amarah di hatinya. Dia tiba-tiba paham bagaimana sulitnya para selebriti menghadapi para wartawan, maka dari itu kebanyakan mereka tidak punya pilihan lain selain tetap diam. Ini sangat menyesakan. Huo Sanxiao, apa Anda diam karena merasa takut? Sanxiao, jika Anda tidak menjawab maka kami anggap bahwa Anda membenarkan hal tersebut. Apakah anak itu benar-benar anak Anda? Sanxiao, mengapa nyonya muda kedua menolak Yanxin? Apa dia takut anak yang dikandung Yanxin akan menjadi cicit pertama dan mengancam posisi anaknya di masa depan? Sekarang masalah mengenai Yanxin tengah bergejolak, saham grup Huo dan TG Entertainment pun turut anjlok sebagai imbasnya. Sanxiao, bukankah hanya dengan cara menikahi Yanxin lah Anda dapat menstabilkan kembali harga saham? Sekelompok wartawan ini bahkan lebih menyebalkan daripada para janda yang tinggal di kaki Gunung Heiyun. Yan Jingyi menatap satpam di sebelahnya sambil tersenyum. Pak Satpam, Sanxiao sedang dikepung dan membutuhkan bantuan Anda. Satpam itu sudah menghubungi rekan-rekannya yang lain. Hanya saja, aneh sekali, biasanya tuan muda ketiga datang ke kantor dengan asisten dan pengawalnya. Tapi kenapa dia sendirian hari ini? Bukankah itu sama saja seperti cari mati? Akhirnya, belasan petugas satpam bergegas keluar dan mengelilingi Huo Zixing. Mereka benar-benar memisahkan Huo Zixing dari para wartawan gosip itu. Melihat Huo Zixing yang berjalan memasuki gedung perusahaan dengan cepat tanpa memberikan jawaban yang positif, maka para wartawan panik seketika. Namun tiba-tiba Yanxin berjalan perlahan dengan bantuan seorang wanita parubaya. Dia mengenakan gaun longgar berwarna putih panjang dan sweater rajut sebagai atasan. Rambutnya digerai hingga menutupi sebagian bahunya, sedangkan wajahnya masih tampak pucat. Wanita parubaya itu terlihat agak mirip dengannya. Dari penampilannya, sepertinya dia adalah seorang ibu yang keras. Huo Sanxiao, setelah menghamili putriku kamu mau pergi begitu saja. Oh, ternyata keluarga kaya raya seperti kalian ini sangat tidak bertanggung jawab ya. Cukup tahu saja, ucap Ibu Yan dengan nada suara yang begitu sinis. Huo Zixing menghentikan langkahnya dan menatap tajam kedua orang yang baru datang itu dalam diam. Yanxin masih menunjukkan sikap lemah lembutnya. Bu, sudahlah. Aku tidak menyalahkan tuan muda ketiga. Aku saja yang terlalu bermimpi. Mendengar itu, Ibu Yan semakin naik pitam dan memukul kepala Yanxin dengan keras. Pantas saja kamu diinjak-injak kalau sifatmu terlalu lembut seperti kesemek. Bukankah anak yang ada dalam perutmu itu adalah darah daging Huo Sanxiao? Aku hanya tidak ingin. Diam, Ibu Yan memelototinya sebelum mengalihkan pandangannya ke Huo Sanxiao lagi. Putriku tidak bersalah. Dia hamil besar sekarang juga karena ulahmu. Saat anak ini lahir nanti, bagaimana cara mereka untuk menghadapi orang-orang? Huo Sanxiao, hidup putriku hancur karenamu. Bukankah sudah sepatutnya kamu bertanggung jawab? Huo Zixing sudah tidak tahan lagi, tanggung jawab apa yang kamu mau? Aku saja tidak memiliki hubungan sedikitpun dengan putrimu, jadi pertanggungjawaban apa yang kamu maksud? Tidak ada yang tahu dia sedang mengandung anak siapa, dan kamu masih mau memprovokasi orang-orang untuk menyuruhku bertanggung jawab. 214 dosa apa yang sudah kulakukan? Raut wajah Ibu Yan berubah murung dalam sekejap. Dia melepaskan pegangan tangan Yanxin dan terduduk di tanah sambil meraung. Dia tampak bersimpul di sana. Ya Tuhan, dosa apa yang sudah kulakukan? Aku hanya hidup dengan anakku. Aku berharap dia menemukan pekerjaan yang baik dan menikah dengan keluarga yang baik juga untuk membantu hidup kami di hari tua nanti. Tetapi kami akhirnya hancur seperti ini. Yan Jingyi membulatkan matanya, tingkat kelicikan rubah betina ini sudah setara dengan Chen Yulian di hari itu. Tidak, mungkin dia bahkan lebih licik daripada Chen Yulian. Tiba-tiba mata semua orang yang lewat tertarik melihat keributan yang terjadi. Mereka pun akhirnya mulai mengeluarkan ponsel masing-masing dan mulai mengambil gambar. Ibu Yan masih menangis, layaknya ibu mertua kejam yang ada di TV. Putriku adalah anak yang polos. Kami mengajarinya untuk selalu menjaga harga dirinya sendiri sejak kecil. Tapi akhirnya dia jatuh cinta pada Huo Sanxiao, seorang pria tak punya hati yang hanya bisa menghancurkannya. Sekarang dia bahkan tengah mengandung. Yanxin tidak menyangka bahwa ibunya tiba-tiba mau datang ke sini, matanya berkilat tidak sabar, namun wajahnya memasang ekspresi yang sedih dan tidak berdaya. Satu tangannya memegang pinggangnya, sedangkan tangan lainnya digunakan untuk menarik ibunya yang masih terduduk di tanah.
Ibu, jangan membuat masalah. Tidak enak dilihat orang. Ada alasan kenapa tuan muda ketiga tidak menginginkan anak ini. Alasan? Apa alasannya? Bukankah karena dia memandang rendah keluarga kita? Selain karena kita miskin, apakah kita melakukan sesuatu yang tidak bermoral sehingga kita pantas dipandang rendah? Yan Xin mencoba menariknya lagi, Bu, semuanya atas kemauanku sendiri. Kamu gadis si Asteris Lan, bagaimana bisa kamu berkata seperti itu? Harusnya aku bisa menyadari kehamilanmu lebih awal, sehingga aku bisa membawamu ke rumah sakit dan menggugurkannya. Tapi sekarang anak ini bahkan sudah memiliki detak jantung, katakan padaku, bagaimana aku bisa menanggung ini semua? Oh, keluarga kita bahkan tidak bisa menanggung biaya hidup kita berdua, lalu bagaimana bisa kita menghidupi anak ini? Ibu Yan semakin marah. Dia tiba-tiba mulai mencubit Yan Xin, ini semua salahmu, dasar gadis si Asteris Lan. Kenapa bisa menyukai Huo Sanxiao? Sekarang lihat ayahmu yang meninggalkanmu di atas tempat tidur dulu. Yan Xin segera berteriak kesakitan, Ibu, tolong berhenti mencubitku. Ini semua salahku. Tolong berhenti mencubit, ini sakit sekali. Orang-orang yang ada di sekitar sudah tidak tahan lagi melihat Yan Xin yang tengah hamil dan malah dianiaya oleh ibunya sendiri. Seorang wanita tua dengan rambut penuh uban buru-buru mendekat, jangan memukulnya, bagaimanapun juga dia adalah putrimu. Dia sedang hamil besar. Apa yang akan kamu lakukan jika terjadi sesuatu yang buruk nanti? Tubuh Ibu Yan merosot ke tanah lagi, ya Tuhan, apa lagi yang harus kulakukan? Kamu lihat sendiri kalau pria itu tidak mau mengakuinya. Dia dulu mengatakan kalau menyukai putriku dan mengejar-ngejarnya. Tapi begitu mendengar kabar kehamilan putriku, dia justru melarikan diri. Keluarga kami hidup dari ribuan yuan yang diberikan oleh ayahnya setiap bulan. Dan saat anak itu lahir nanti, kami bahkan tidak memiliki uang untuk membeli susu bubuk. Ibu Yan berkata dengan nada yang begitu pilu. Dia seperti membuat drama tentang menantu perempuan yang malang dan ibu mertua yang tersakiti. Yan Jingyi memijit pelipisnya. Dia merasa hampir tidak bisa menahan diri lagi. Bagaimana ini? Aku ingin sekali memukul orang. Apa kalau dia membunuh satu orang lagi maka dia akan mengantri di barisan ke 100.000 untuk kembali bisa bereinkarnasi. Seluruh karyawan berkerumun di sekitar pintu masuk untuk menyaksikan drama ini. Apakah tuan muda ketiga akan mundur tahun ini? Dulu wanita seperti ini gampang sekali disingkirkan, tapi tampaknya kali ini sangat serius. Setelah seorang wanita tua yang tadi maju, semakin banyak penonton yang membantu Yan Xin dan ibunya. Mereka mulai menuduh Huo Zixing yang tidak-tidak. Apalagi beberapa orang tua itu menghujat Huo Zixing dengan begitu berani dan bersemangat. 215 Bagaimana bisa ada sampah sepertimu di masyarakat? Aku tahu keluarga Huo, katanya kakak keduamu sangat pandai berbisnis. Dialah yang membangun kerajaan bisnis keluarga Huo. Kakak tertuamu juga seorang dokter yang terkenal. Tapi kenapa bisa kamu malah menjadi begitu bodoh dan tidak kompeten? Seorang kakek tua menunjuk Huo Zixing seolah-olah dia cucunya sendiri. Kamu telah mempermalukan keluarga Huo kalian sendiri. Gadis ini begitu baik, terlepas karena miskin, kupikir bagaimanapun juga dia bahkan lebih baik-baik darimu. Kamu lari dari tanggung jawabmu. Bagaimana bisa ada sampah sepertimu di masyarakat? Gedung TG Entertainment terletak di pusat kota Sengjing yang ramai, tempat berkumpulnya para selebriti internet. Dan saat ini, beberapa selebriti internet kebetulan juga lewat di sini. Melihat hal ini, mereka pun akhirnya memutuskan untuk mendatangi tempat kejadian dan melakukan siaran langsung. Kakek jangan bicarakan hal ini, tuan muda ketiga pasti juga kesulitan. Dia memang tidak menyukaiku sejak awal, hanya aku yang terlalu bermimpi. Yan Xin menggigit bibir bawahnya dan berusaha menahan air mata, jangan salahkan tuan muda ketiga, aku melakukan ini atas kemauanku sendiri. Kakek tua itu menepuk pundak Yan Xin dan menjadi lebih marah, gadis kecil, aku punya seorang cucu yang belum menikah, apa kamu menikah dengan cucuku saja? Meskipun dia agak miskin, tapi dia memiliki hati yang baik. Tidak seperti pria tak punya hati itu. Kakek tua itu melirik Huo Zixing, tidak peduli seberapa kaya dan berkuasanya dirimu, aku percaya semua orang memiliki mata yang tajam. Huo Sanxiao, cepat atau lambat kamu pasti akan mendapatkan hukuman. Keributan ini mulai tidak terkendali, bahkan ada yang menghubungi kantor polisi terdekat. Yan Xin menatap Huo Zixing, masalahnya sudah mencapai titik ini, Yan Xin yakin pria itu tidak akan bisa mengelak lagi. Wajah tampan Huo Zixing memerah karena marah, dia melangkah mundur dan berdiri di hadapan Yan Jingyi,
kakak ipar kedua, bagaimana caramu membantuku selanjutnya? Bagaimana? Tentu saja ini adalah siksaan pertama sebelum mereka mengumumkan kebenaran yang terjadi. Si Asteris Lan, sudah lama dia tidak mengalami insiden konyol seperti ini. Di depan mata semua orang, Yan Jingyi berkata dengan angkuh, "Nona, apa menurutmu anak dalam kandunganmu itu benar-benar darah daging Huo Sanxiao?" Yan Xin baru menyadari keberadaan Yan Jingyi. Tatapannya menajam. Orang-orang ini tidak ada yang tahu identitas aslinya, jadi. Yan Xin menyeringai, namun segera merubah ekspresinya menjadi sok polos lagi. "Iya, benar. Apakah ada buktinya?" "Apa?" Yan Jingyi mengulang pertanyaannya dengan tidak sabar. "Aku tanya apa kamu memiliki bukti kalau anak itu memang anak Huo Sanxiao?" Yan Xin mengepalkan tangannya diam-diam dan mulai merencanakan bagaimana membuat Yan Jingyi menjadi sasaran hujatan selanjutnya. "Oh, apa yang kamu lakukan di sini kalau tidak memiliki bukti? Apa kamu tidak tahu kalau artis perusahaan kami begitu mahal? Tidak tahu kalau kita butuh istirahat? Aku sedang beristirahat di ruang tunggu, tapi malah dibangunkan oleh raungan ibumu yang sudah seperti rubah betina itu. Jika aku menunda waktu tidurku, maka aku juga menunda menjaga kulitku. Jika aku menunda menjaga kulitku, maka kulitku akan mengalami penuaan dini. Dan kalau aku mengalami penuaan dini, maka aku tidak akan mendapat tawaran kerja nanti. Jika aku tidak punya pekerjaan, maka aku akan mati kelaparan. Bagaimana caramu mengatasi hal ini?" Yan Xin benar-benar bingung dengan pernyataan Yan Jingyi. Ibu Yanlah yang pertama kali kembali ke kesadarannya, dia menatap Yan Jingyi dengan galak, "Siapa yang kamu panggil rubah betina?" Cek, kurasa kamu pasti kekasih baru Huo Sanxiao ya?" Tes, dengan wajah centil seperti itu, aku tidak tahu sudah berapa banyak orang yang masuk ke dalam permainanmu. Putriku bahkan lebih baik darimu. Ibu Yan Xin terkenal dengan mulut pedasnya di desa mereka. Karena hal itulah hampir tidak ada warga yang mau bergaul dengan mereka. Dan saat ini, dia tidak peduli tengah berada di mana dan siapa saja yang ada di dekatnya. Melihat Yan Jingyi yang mencoba mempermalukannya, dia tidak akan segan-segan memaki wanita itu. Selanjutnya bab 216 selalu saja ada orang bodoh yang berusaha menguji kesabaranku.